Sarapan pakai mie ayam, emang agak nggak lazim ya. Tapi nyatanya pagi-pagi itu udah rame aja dong foodies. Secara mie ayam Pak Demin ini udah buka dari jam 5 subuh. Wow. Nah, ini foodies, mie ayam lada hitam Pak Min. Jadi langsung aja yuk. Kayaknya ada Pak Minnya di sini. Halo ada. Pak. Iya. Halo Pak, sorry ya. Saya Diego, Pak. Nah, ini nih Pak Min nih yang punya mie ayam lada hitam yang legend banget. Dari tahun berapa nih, Pak? 81. 81, berarti kalau dibilang umurnya itu 44 tahun. Hitungannya sih udah legend ya foodies, hampir setengah abad jualan mie ayam. Gak heran kalau habisnya tuh cepet banget. Kalau datangnya kesiangan, ya wassalam, pasti gak kebagian itu foodies. Ini kira-kira tinggal berapa porsi lagi, Pak? Tinggal 35-an porsi 35 lagi. lagi, deh. Buka dari jam? Jam 05 pagi. Foodies, bayangin ya, ini belum jam 12 siang nih, belum jam makan siang, tapi tinggal 35 packs lagi. Ayam untuk toppingnya dibumbuin pakai black pepper. Jadi bakalan ada sensasi anget-angetnya gitu foodies. Udah gitu potongan ayamnya gede-gede pula. Pantesan ya cocok nih buat menu sarapan. Terus kalau foodies pengen cobain menu andalan di sini, pilih deh varian mie yaminnya. Nih, sini lihat nih, sini foodies. Biar dekat. Tuh. Nah. Jadi Pak, setahu saya tuh mie ayam itu atau yamin itu biasanya ada yang kering sama yang basah nggak sih, Pak? Ya ada. Kebanyakan permintaan banyaknya yang kering. Oh gitu, banyakan yang kering. Sama Iya. sih. Aku juga sukanya yang kering, Pak. Ya. Foodies dimakan mie ayam berkuah atau tanpa kuah nih? Mau dibanjiri kuah atau kering, rasa rempah mie ayam Wonogiri racikan Pak Demin mah di sini tetap dominan foodies. Pak, boleh nggak satu ember ini, Pak? Iya boleh, Udah. kasih masuk kalau cukup. Jangan dong, ntar rugi. Ya gede-gede ini. Oh, ini yang gede-gede nih, foodies. Oh iya, tuh ukuran ayamnya juga gede-gede banget. Ayam Wah, kok nggak gampang. sabar nih, pengen coba. Cukup, Pak? Lagi. Kurang kalau jumbo itu lagi. Oh gitu. Banyak kalau jumbo. Banyak. Ya. Saya habisin boleh nggak? Ah, boleh. Ya, ini udah dong. pas. Ya, Pas. boleh. Porsi jumbo emang gak kaleng-kaleng ya foodies. Makannya sih buat sarapan, tapi kayaknya bakalan kenyang sampai sore gak sih nih? Go, Pak Dek. Selain ayam yang melimpah, satu porsi mie ayam itu udah lengkap dengan bakso dan juga pangsit. Wow, berbodi. Oke, berarti ini mie ayam ya, Pak De? Ini ayam biasa. Nah, aku pengen cobain yang ini juga. Tapi Pak De yang bikin boleh ya? Oke, siap. Aku taruh di depan ya, Pak De. Oke. Ditunggu, Pak De. Oke. Jangan lama-lama. Oke. Oke, udah saya langsung. Nah, ini dia foodies, mie ayam yang biasa. Tapi ini nggak biasa rasanya pasti foodies. Makanya kita coba langsung aja ya. Kita coba dulu nih si mie-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener empuk banget. Terus juga tekstur mie-nya itu bener-bener keriting-keriting manja gitu foodies. Mie ayam Pak Min punya ciri khas foodies karena dibuat sendiri, bentuknya kecil dan juga keriting. Sensasinya mirip makan bakmi yang terkenal itu loh. Dan kenapa Wonogiri itu terkenal dengan rempah-rempahnya foodies. Jadi kita coba aja lagi nih ya. Nih si ayamnya nih foodies. Tuh. Tuh, lihat. Jadi sesuai dengan namanya mie ayam lada hitam, ini lada hitamnya berasa banget. Terus juga perpaduan sausnya, di dalamnya juga ini benar-benar pas banget. Nah, buat foodies di rumah juga mungkin yang ngerasa lada hitam tuh pedas-pedas. Enggak, ini nggak pedas. Ini dan aromanya doang nih yang berasa banget lada hitamnya. Rasa lada hitam beneran se-strong itu ya foodies. Jadi nggak ditambahin saus atau sambal pun udah lumayan bikin lidah berasa anget nih. Nah, ini dia yang katanya best sellernya dari si mie ayam lada hitam tuh mie yamin foodies. Tau nggak perbedaannya apa? Nih, dari warnanya kan beda ya. Ini kan warnanya masih warna polos mini. Ini nih ada kayak kecap-kecap gitu. Nah, itu yang bikin dia namanya mie yamin foodies. Sesuai dengan tadi teksturnya, lembut, terus juga keritingnya juga enak banget nih rasanya. Dan yang paling penting,
Si kecap Yamin itu emang berasa banget. Namanya mie Yamin kan emang wajib pakai kecap ya foodies. Tapi tenang aja, manisnya tipis-tipis aja kok. Rasa rempah dan bumbu racikan mie-nya masih lebih dominan. Meski berasal dari kuliner Tiongkok, cita rasa mie ayam Wonogiri ini tetap disesuaikan dengan cita rasa khas Jawa Tengah foodies. Aku pengen tahu, si pedas sambalnya itu sih level berapa ya? Kita satuin aja foodies ya, biar nggak penasaran. Nih lihat, sambelnya. Cobain. Wow, ini sambelnya benar-benar pedas banget. Kalau dibilang 1/10, ini 8,5 foodies. Bener, ini bahaya nih, pedasnya bahaya banget nih. Wah, terus seger ya, ada asam-asamnya juga. Ini pakai cuka deh sambelnya. Pedasnya kayak 9 nih, pedasnya foodies, bener. Beh, jangan remehin tampilannya yo guys. Biarpun gak terlihat merah merona, buat Diego yang doyan pedas aja, ini levelnya udah bikin mata melotot. Foodies, jadi aku tahu kenapa mie ayam lada hitam di situ laku banget. Jadi ini kan memang spesial Wonogiri ya. Terus juga dia itu yang terkenal dengan rempah-rempahnya. Terus juga si kecap Yaminnya itu bukan yang manis gimana gitu, tapi bener-bener pas banget rasanya. Garamnya dapet, asinnya dapet, manisnya juga dapet. Terus juga minyak-minyaknya itu yang di bawahnya itu foodies tuh emang pas banget. Yes, wajar aja ya kalau dalam sehari mie ayam Pak Min ini bisa laku 300-400 porsi. Wah, banyak banget. Yes, karena setiap jam pelanggannya nggak berhenti datang tuh. Buat sarapan sih udah pasti. Atau kalau beruntung nih, masih bisa icip juga buat makan siang foodies. Terus foodies, mie ayam yang biasanya di Wonogiri itu kan emang biasa aja. Ini yang bikin beda itu lada hitamnya foodies. Bener-bener berasa banget dan sensasinya itu emang beda aja ya. Nah foodies, buat kalian nih yang pengen makan di situ emang harus buru-buru banget. Karena dia buka dari jam 5 pagi sampai habis pokoknya. Dan biasanya tuh habis tuh jam 11 pagi, 11 siang itu udah habis dengan 300-400 flagship. Ya, tuh lihat masih ramai kan jam segini. Saingan boleh bertambah tapi rasa otentik mie ayam Pak Min gak berubah dari 40 tahun lalu. Harganya juga masuk kategori receh kok foodies, 25.000 aja nih buat ukuran jumbo, sedangkan porsi biasa di Rp16.000. Yuk jajan yuk. Foodies, ini makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Nasi goreng yang biasa kita makan cuma nasi goreng pakai bumbu-bumbu biasa aja, tapi ada duriannya. Foodies, kali ini Ditra Marfi mau ngajakin kamu ke surga nih. Yaps, ini surganya durian yang ada di Depok. Bukan cuma dimakan langsung, di warung ini duriannya disulap jadi macam-macam. Dari yang manis sampai yang pedas ataupun gurih, semuanya ada di sini. Oke, kita kepoin bareng yuk. Yang spesial di sini tuh apa aja? Katanya ada menu-menu baru juga kan? Iya, salah satu yang spesialnya ada menu ini kakigori durian, es khas Jepang. Kakigori durian. Nah, ini esnya dibuat memang sudah ada rasa duriannya, baru nanti dicampur dengan aneka topping daging durian dan masih banyak lagi. For your info nih buat foodies yang belum familiar, kakigori adalah es serut khas Jepang yang dibuat munjung dan disiram sirup manis. Lazis! Tapi di warung ini nggak polosan foodies, isiannya ada aneka jelly, rumput laut, kolang-kaling, nangka, alpukat, dan daging durian. Pokoknya mah cuantik bingo. Selain es ini, katanya aku dengar-dengar di sini tuh kan ada menu-menu andalan Mang Epang nih, yang seger-seger makanannya. Ada, makanan juga ada. Ada juga? Ada juga. Berbahan durian juga? Ada yang bahan durian, ada yang non durian juga ada. Oke, yang berbahan durian, yang aneh apa? Ada nasi goreng durian. Wah, foodies ada nasi goreng durian. Yang saya dengar ada patin tempoyak. Wah, jarang-jarang kan foodies ada patin tempoyak. Ini tuh salah satu menu idola di Pulau Sumatera. Harus banget nih kita angkut loh.
Bahannya simple, bikinnya juga gampang aja. Cukup biarkan durian di suhu ruang selama beberapa hari. Tapi rasanya, pecinta tempoyak pasti paham banget kan? Nah, kalau tempoyak patin itu isinya adalah ikan yang sudah di-grill baru dikuahi dengan bumbu tempoyak foodies. Sedangkan bumbunya sendiri itu dibuat dari cabai, kunyit, tomat, lengkuas, dan tempoyak. Wah, kebayang ya bakal sebombastis apa foodies? Foodies beneran deh, wanginya aku nggak bohong ya. Duriannya itu nggak bisa dibohongin, kental banget harum duriannya. Ditambah tapi dari, ini wangi dari bumbu ini ya Bu ya, apa sih? Biar sedap wanginya, kita pesen jeruk nipis sambil nunggu kuahnya nyerap. Oke doke, semua pesanan Ditra udah jadi nih foodies. Ada patin tempoyak, cek. Nasi goreng durian, cek. Dan pastinya si kaki gori durian, ceki-ceki. Kita icip kuah patin tempoyak dulu kali Skoy. Warna cantiknya udah manggil-manggil banget nih, Dit. Duriannya berasa. Dari bumbu-bumbunya yang tadi itu juga berasa banget. Bawangnya berasa banget juga. Tempoyaknya juga berasa banget. Perpaduannya tuh aneh loh. Jadi bisa gurihnya dapat, terus manisnya juga ada, asinnya juga ada. Nah, dari daging itu sendiri aroma-aroma smoky-nya ada mungkin karena di grill tadi sebelum dimasak lagi. Dan tingkat matangnya pas banget dan dagingnya juga lembut banget. Dari ikan patin sendiri ini perpaduan yang cocok banget. Ini baru kuah patin tempoyaknya aja itu kayak udah gong banget. Rasanya rich banget karena rempahnya itu melimpah foodies. Plus ada tempoyak yang bikin gurih dan creamy dalam tiap santapan. Endas. Durian yang dipakai ini jenis lokal dari Medan, Sumatera Utara. So garansi lah ya ini nikmatnya. Yang bikin beda sama pindang adalah kalau pindang itu kan cenderung ke asem dan gurih. Tapi kalau ini udah asem, gurih, ada manisnya dari durian itu sendiri. Meski sudah difermentasi pakai garam, sensasi manisnya itu masih ada foodies. Ya meski tipis-tipis sih, tapi bikin seru banget di lidah. Ih, nagih. Lanjut, kita punya nasi goreng durian. Gimana lagi nih makan berat pakai potongan buah, Em? Ada daging durian foodies, bener-bener nyangkut tuh. Rasanya kayak gimana ya? Nasi dicampur. Ini gimana? Wow. Nasi goreng yang biasa kita makan cuma nasi goreng pakai bumbu-bumbu biasa aja, tapi ada duriannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Kalau ini pedas, lebih cenderung ke manis. Nggak terlalu pedas, nggak terlalu gurih juga, tapi ini cenderung ke manis. Mungkin dari dagingnya durian yang masih banyak banget isi dalam sini tuh. Isinya tuh benar-benar ada daging durian juga. Ini yang bikin manis dari nasi goreng ini. Tapi kok aneh ya? Durian dibikin nasi goreng, tapi kok nggak enak. Foodies, nasi goreng durian ini cocok banget loh buat kamu yang anti mainstream. Dan jangan kaget ya kalau dalam suapan pertama langsung berasa manisnya. Tapi ini nggak nyegrak kok, masih aman. Nah, sekedar saran sih harus segera dimakan biar manisnya nggak semakin strong. Potongan durian yang nggak pakai pelit nih lebur bareng sama nasinya foodies. Makanya teksturnya jadi agak lengket. Terus kalau di mix sama patin tempoyak kayak gimana nih ya, Dit? Kalau saya jujur pedas lebih suka ini. Jadi dapat pedasnya, nggak terlalu manis. Enak, pedas dapat, gurih dapat, komplit, enak. Dan resep dari Mang Epang enak banget sih. Ini makanan yang unik. Durian bisa dijadiin nasi goreng, bisa dijadiin makanan, bisa dijadiin campur juga buat bahan-bahan bumbu ikan patin. Habis pedes-pedesan, yuk mari kita move on ke yang manis-manis. Ada sajian khas sop durian Mang Epang nih, si kaki gori durian. Wah, ini sih harus segera distakis. Saya pengen coba es krimnya dulu. Apakah benar ini emang dari bahan dasar durian? Kita coba dulu ya, pedes. Potong esnya. %100% durian foodies.
Es serutnya ini bukan es serut biasa foodies, dibuat dengan campuran jus durian yang beku, jadi kayak rasanya durian banget. Wah, ini sih makan es serutnya aja deh enak, yes. Perpaduannya enak banget sih. Dia pas banget ngambil buah alpukat. Kenapa? Karena kan alpukat sendiri itu kan dia nggak manis. Alpukat itu plain rasanya. Nah, kenapa? Mungkin ada satu yang nggak manis ya, karena biar nggak semuanya itu manis gitu. Foodies. Jadi cocok sih, ini perpaduan yang semuanya cocok banget. Dan duriannya foodies bener-bener ini real, emang nggak pelit sama durian kayak orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya foodies ya. Manis banget, durian enak banget, manisnya pas, nggak ada pahitnya. Kan biasanya kalau di durian tuh kan kadang suka ada pahitnya, ini nggak, ini manis. Alpukat ini emang cocok banget nih foodies buat minimalisir rasa giungnya. Dan bukan cuma itu, ada jelly, ada rumput laut, dan juga kolang-kaling yang bikin manisnya nggak over. Pokoknya makan kaki gori ini harus bareng semua kondimennya ya, baru deh tuh berasa it's so yummy. Yes, ini sih beneran surga buat kamu para pecinta durian. Siapa nih yang mau mampir? Ayo ngacung. Gaskan ke, kita ke Sop Durian Bang Epang di daerah Cilodong, Depok. Kalau cuma pengen beli buahnya, bisa juga kok foodies. Sip, kita ketemu di sana ya. Oke foodies, pokoknya jangan lupa datang ke Sop Durian Mang Epang di Cilodong, Depok. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak receh. Foodies, lihat bola-bola daging segede gini pasti auto lapar kan? Gimana? Mau langsung disantap aja nih baksonya? Bentar, yakin ini bakso foodies? Foodies, ini kita lagi nggak bikin bakso ya. Tapi ini apa mas? Kita mau bikin burger. Betul, ini patty-nya ya? Iya, betul kak. Nih, foodies, lihat nih. Nah kan, pada kegocek. Bola-bola daging emang sekilas kayak plek ketiplek banget sama bakso ya. Tapi ini tuh ternyata patty alias daging isiannya burger foodies. Eits, bukan sembarang burger loh ya, tapi smash burger alias burger geprek nih foodies. Wow. Wah, itu diapain mas itu? Kok pakai kertas? Biar ini kak, di sini gitu di press kak. Oh, kalau nggak pakai kertas itu lengket mungkin ya? Iya, lengket kak. Wah, seru ya foodies. Gaya smashing patty ini tuh emang khas banget foodies, seunik itu. Makanya nggak heran kalau akhirnya beberapa tempat di Jakarta khususnya mulai rame nih menyajikan smash burger menjadi salah satu hidangannya. Menu klasik Amerika ini basicnya dibuat dengan cara menekan bola daging pada wajan panas untuk membentuk patty-nya. Nah, metode ini nih foodies yang katanya nggak hanya menghasilkan patty tipis, tapi garing di bagian luar, serta lembut juicy di bagian dalamnya. Udah kelihatan kan bentuk patty-nya? Lanjut kita oles dengan garlic butter, lalu tambahkan bumbu tabur ini itu tuh foodies. Masaknya satu-satu banget kok, cukup 1 menitan aja. Nah, foodies di sini ada timernya nih foodies nih. Tuh. Jadi kalau misalkan dia mau dibalik sesuai dengan timernya, nih timernya habis baru dibalik gitu. Jadi biar sempurna matangnya. Betul. Oles dan tabur bumbunya juga di kedua sisi ya. Jadi rasanya nanti tuh kayak bener-bener ngeresep banget. Sabar, karena nggak cuma patty nih, tapi isiannya masih ada keju slice, beef bacon, acar, onion rings, mayonis, dan saus barbecue. Wadidaw, porsi barbar berlapis-lapis ini. Wah, foodies ini tebel banget foodies. Waduh, makannya juga bingung ini. Makin bingung karena nggak cuma 1 tapi 3 varian sekaligus. Smoke barbecue, keju classic, and spicy Louisiana. Yap, mumpung yang bikin spesialisnya langsung ya kan, gak afdol tuh kalau nggak icap-icip aneka burger culture-nya. Wah, foodies ini enak banget. Ini dominan lebih ke barbeque-nya. Dan smoke beef-nya itu, dagingnya tuh crunchy banget kalau digigit. Ini dagingnya homemade loh.
Ya, surprise foodies! Gak cuma patty tapi hampir 90% bahan utama smash burger ini homemade loh. Mulai dari patty, roti bun, saus, sampai minyak bawang putihnya. Mantap! Nah yang pasti nih, metode smashingnya tadi itu sukses menghasilkan patty yang berbeda dari burger tradisional. Renyah sekaligus juicy dan lihat deh patty-nya jadi agak terkaramelisasi gitu ya foodies. Ketemu sama keju, aneka saus serta bumbu ini itu plus beef slice-nya. Wih, pecah sih. Pecah banget. Ini dia. Ini namanya Joy Cheese. Ini termasuk yang paling best seller di sini. Ini isiannya simple foodies. Tapi ini yang paling best seller di sini. Jagoan emang biasanya nggak sombong ya foodies. Tanpa perlu pamer topping ini itu, tapi rasanya blast, membekas dan tepat sasaran. Asik. Foodies, ini jadi lebih gampang digigit ya dibandingin tadi. Ini bersahabat banget di mulut, lembut banget. Dari rotinya lembut, patty-nya juga tebal, dicampur sama cheese-nya juga masuk mulut. Waduh, nggak ada lawan foodies, enak banget. Namanya patty homemade emang beda. No kaleng-kaleng, tebal, padat, dan gak pelit tuh foodies. Menang banyak lah kita pokoknya. Foodies, beda banget nih. Kalau patty buatan sendiri sama patty yang siap saji, itu rasanya beda. Ini lebih fresh, dan ini lebih empuk. Dan tebal banget nih dagingnya. Bisa dilihat tuh. Ini tebal banget. Jadi rasanya tuh lebih bersahabat sama mulut. Buat foodies yang kurang senang sama burger bertopping beef, don't worry and be happy. Pilihan ayamnya juga ada kok. Yes, spicy Louisiana yang cocok banget nih buat kamu pecinta pedes. Kalau tadi kan yang cheese itu kan lebih ke asin. Kalau barbecue lebih ke asin sama asemnya. Kalau ini lebih ke pedesnya, spicy-nya. Itu foodies. Paha ayamnya tebel banget. Dan ayamnya digoreng pakai tepung gitu. Jadi crunchy dimakannya. Tapi foodies, ini tepungnya nggak lebih tebal daripada ayamnya. Jadi ayamnya tuh lihat tuh, full paha, lebih lembut di mulut. Eits, masih ada aneka side dish yang juga pakem nih buat bestinya burger foodies. Ada chicken wings, onion rings, serta smoked fries barbecue yang ada di kasta tertinggi. Kentang goreng yang nggak cuma polosan nih foodies, tapi dipadankan dengan melted cheese, daging cincang, dan aneka persausan. Ulala, dar ini sih. Campuran antara french fries-nya, terus kena sama daging cincangnya sama barbecue-nya. Enak banget foodies, enak. Ingat-ingat ya foodies, lokasinya ada di A1 Cikini, Jakarta Pusat. Nah harganya masih ramah kok buat dompet kita foodies. Mulai dari 20 ribuan aja, kita udah bisa makan aneka burger culture yang lazis punya. Cus, berapa tiup? Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies, kamu tim sop ikan yang mana nih? Yang kuah kuning, kuah merah, atau yang bening kayak yang Devri datengin ini? Harganya juga receh banget loh. Kalau biasanya pakai gurame atau patin, yang ini pakainya ikan laut loh. Wih, spesial nih pakai ikan kue yang terkenal gak bau lumpur. Dan jualannya juga bukan di pinggir jalan atau puja serak gedongan gitu ya foodies, tapi ini di taman, tempatnya orang pada olahraga. Tapi jangan salah, penggemarnya banyak bingits loh, nggak percaya. Foodies, ini padahal belum jam makan siang Foodies. Tapi ikannya sisa segini nih, coba nih lihat nih. Wah, berarti bener-bener rame ya Foodies ya. Udah Acil, ini kira-kira habisnya berapa kilo nih dalam sehari nih? Untuk sehari kita habisnya 30 kilo. 30 kilo? Iya, untuk porsi udah 80-90 lebih. Kebanyakan pembelinya ini mereka-mereka yang sarapan atau abis jogging ya foodies. Kan cocok tuh, abis bakar kalori isinya sama makanan yang kaya akan protein. Wah pinter juga nih ya Dang Acil pilih lokasi. Ikan kuenya udah setengah matang foodies, jadi kalau ada pesanan tinggal direbus lagi biar matang sempurna. Jadi nggak perlu khawatir lama deh tuh, tinggal dicup 5 menit and voila, jadi deh. Tuh Foodies, coba lihat tuh, kuahnya bening banget tuh. Aromanya nyengat banget ya Dang ya. Kuahnya ini khas banget foodies, warnanya bening tapi penuh rempah aromatik, smells good.
Catat ya foodies, ini dia nih sop ikan asli Serang, Banten. Khasnya kuah bening dengan kondimen serba hejo. Wih, yahut. Dalam satu porsinya ini ada perasan jeruk limau, ada daun kemangi, daun bawang, bombay, tomat hijau, rawit, dan ikan kue pastinya. Yaudah deh, yuk, gak pakai lama nih, Devri mau pesan semua bagian ikan kuenya. Dari kepala, badan, sampai ekor guys. Sip, let's go. Penampakan kuahnya bener-bener bening banget foodies tuh. Tuh, seger banget kan? Langsung cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Foodies, kuahnya tuh bener-bener seger banget foodies. Rasanya gurih, terus juga rasa asamnya juga dominan di sini, tapi itu nggak bikin bosenin. Rasa jahenya juga dominan, itu mix dengan rasa asamnya yang bikin jadi makin nampol foodies. Wah, dari tampilannya aja sop ikan khas Serang ini kayak seger banget ya foodies. Perasan jeruk limau, daun kemangi, dan tomat hijaunya itu bikin kuahnya jadi seger pol-polan. Dan pastinya nggak bau amis dong. Enak kan makannya? Ini dia nih kunciannya yang paling khas di sini foodies. Rasa ikannya itu, kaldu ikannya itu bener-bener berasa banget foodies. Dan yang paling penting, ini kuahnya tuh hangat banget. Pokoknya ini beda dari sop ikan yang lainnya. Jenis kuahnya ini sangat mengandalkan rempah dan juga bumbu foodies. Iya, jadi rasanya tuh kayak kalem-kalem khas comfort food gitu deh. Dibuat selalu hangat saat disajikan foodies, menjadi poin plus-plus dari sop ikan ini. Karena kuahnya ini nggak dominan, nah gongnya di sop ikan ini tuh terletak di dagingnya yang segar dan punya rasa manis. Terus juga nih foodies, kalian bisa lihat tuh. Di dalam dagingnya nggak ada tulang-tulang yang kecil-kecil. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Nih, jadi udah dipastikan aman untuk dikonsumsi sama anak kecil dan orang tua. Saking lembutnya tekstur ikan kue ini tuh, dia mudah banget diangkat foodies. Tuh, dagingnya utuh, nggak benyek, nggak hancur. Karena direbus 2 kali foodies, dagingnya ini otomatis ambiar ya, lembut bingo. Proses masaknya tanpa minyak goreng sama sekali loh, jadi anti kolesterol dan baik banget nih buat lansia. Oke deh, next kita icip bagian ikan yang paling favorit tuh. Ada kepala ikan kue. Mantap foodies. Yang paling gongnya nih foodies, yang aku tunggu-tungguin dari tadi, kepala ikan kuenya. Tuh. Buset, gede banget ya foodies ya. Dan asli ini nggak pelit sama sekali ngasih porsi yang bisa segede ini nih dengan harga 20 ribuan doang. 20.000, receh nggak tuh foodies? Dan uniknya lagi, setiap makan tuh kita juga disediakan mangkok kobokan dan piring untuk naruh tulang ikan. Asik ya? Kalau ngomongin bagian tekstur daging ikan ini, pastinya berbeda ya foodies ya. Kalau daging bagian ekor kayak yang aku makan tadi tuh, itu tekstur dagingnya lembut, dan perbedaannya sama yang kepala ini dia lebih padat dan rasa dagingnya itu ada juicy-juicy-nya itu didapatkan dari lemak-lemak yang bagian sini nih. Kepala ikan kue tuh emang seajib itu foodies. Rasanya ya sekali suap tuh kayak mau nambah terus. Gak heran deh ya bagian ini paling cepet habis. Karena dikasih rawit utuh dan tinggal dipenyet, jadi pedasnya bisa kita atur sendiri foodies. Terus kalau pengen sekalian sama segernya nih, bisa langsung sikat si kemangi, tomat hijau, dan bombaynya. Sop ikan ini ya foodies, ngomong-ngomong bagus banget buat kamu yang lagi diet. Tinggi protein, no kolesterol, dan anget di tubuh kita. Dimakan habis olahraga, wah mantap sih, Ans. Buat kalian yang mau coba ini sop ikan, langsung aja datang ke Taman Prestasi yang ada di Kota Tangerang. Bener-bener receh banget kalau aku bilang ya foodies ya. Mulai dari 20 ribuan kalian bisa menikmati sop ikan yang seenak ini. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.